topik minggu ini kita berbicara tentang determining how cost behave. Jadi biaya pun punya perilaku gitu ya. Ya, kemarin kita bisa klasifikasikan menjadi 3 jenis biaya, 3 jenis cost behavior. Tapi awal mulanya pasti biasanya fungsi biaya itu dianggap linear. Jadi asumsi dasar dari manajer yang bergerak di bidang manajemen akuntansi ini, dia melihat pasti ada satu hubungan antara cost driver dengan cost. Jadi istilahnya kalau kita persamaan ada X itu akan mempengaruhi sebuah Y gitu kan. Y itu berapa, itu ada pengaruhnya dari sebuah aktivitas, dari X tadi. Kita ngomongin kita Y itu adalah cost, X itu adalah aktivitas, itu pasti ada hubungannya, kausalitasnya. Nah itu biasanya diasumsikan linear pada rentang-rentang tertentu. Jadi ada istilahnya apa namanya relevance range-nya ya. Nah, di relevance range itu ada 3 jenis biaya, apa namanya perilakunya. Nah, antar kausalitas itulah kita penting menjelaskan sehingga kita bisa memperkirakan seperti apa sih fungsi dari biaya itu. Kemudian nanti kita mencoba memahami bagaimana memperkirakan ya, menggunakan perilaku biaya tadi dengan berbagai macam metode. Cuman yang paling sering digunakan ya untuk menggunakan analisis kuantitatif ya, sehingga nanti kita akan melihat bagaimana 6 langkah dalam memperkirakan fungsi biaya menggunakan analisis kuantitatif. Nah, namanya perkiraan kita harus cek juga kan, kira-kira mengevaluasi fungsi biaya itu sudah cocok belum, sudah pas belum kita memilih cost driver. Nanti ada 3 kriteria yang kita bisa gunakan untuk mengevaluasi fungsi biaya yang kita perkirakan tadi. Nah, kemudian yang terakhir ternyata dalam perkembangannya fungsi biaya itu nggak cuma linear doang, ada juga fungsi biaya yang non-linear. Nah, ini ada khusus yang fungsi biaya itu timbul dari efek learning curve. Jadi, kalau kita belajar kan biasanya lebih lancar berarti lebih efisien. Nah, itu ada fungsi biaya yang menjadi non-linear, nggak selalu slope-nya tidak selalu sama. Nah, kalau ngomongin biaya ya, linear cost function, mungkin bisa kita lihat di sini ada panel A, panel B, panel C gitu ya. Ada yang bentuknya variable cost, ada fixed cost, ada mixed cost. Dalam buku dicontohkan bagaimana kontrak ya yang berdasarkan jumlah CPU hours yang digunakan. Jadi di kontrak pertama itu untuk layanan cloud-nya itu tergantung dari jumlah CPU yang digunakan dengan variabelnya $0,5. Jadi semakin banyak jumlah jamnya, semakin tinggi total cost-nya ya. Tinggal dikali aja, kalau 4.000 berarti kali setengah berarti 2.000. Itu yang pertama kita anggap sebagai variable cost, karena ya namanya variable cost kan seiring dengan bertambahnya unit dia cost-nya akan bertambah juga dengan slope yang sama. Sedangkan kontrak kedua bentuknya fixed cost. Jadi dia kayak bulanan 1.000, terserah mau kayak berapapun, nggak make berapapun tetap 1.000 gitu ya. Kayak subscription ya, bulanan 1.000 mau dipakai mau enggak ya bayarnya 1.000 gitu kan. Dan yang ketiga mixed cost. Jadi dia punya minimum gitu. Minimum 300, tapi setelah itu setiap tambahan jam CPU digunakan dia akan ada tarifnya nih 0,2 ya, lebih murah, tapi ada fixnya 300. Nah, ini mixed cost. Nah, kalau ngelihat dari fungsi biaya seperti ini, sebagai manajer kita kan ingin mencari mana yang paling efisien ya, kalau kontraknya yang mana. Nah, kita lihat range-nya dulu. Kalau emang kita perkirakan nanti akan menggunakan kira-kira 4.000 jam, kalau dalam buku itu 4.000 jam ya. Berarti kalau kita hitung-hitung ya, 4.000 di sini kan bayarnya 2.000. Sedangkan ini 4.000 ya 1.000. Nah, di sini 4.000, 1.000 lebih dikit ya. Sehingga yang paling menguntungkan adalah yang panel B ini kan. Gitu. Tapi kalau seandainya
ternyata setelah kita hitung-hitung nggak nyampe 4.000 gitu ya. Mungkin di level 1.000 jam atau 2.000 jam, berarti justru bisa lebih murah di sini kan. Kalau punya cuma 1.000 jam nggak nyampe 1.000 nih di sini. Nah makanya relevant range itu penting gitu. Kalau di 4.000 sampai 8.000 mungkin relevant range ini yang paling menguntungkan ketika cost behavior-nya seperti ini. Ya, karena kalau di sini kan lebih mahal lagi nih, bisa naik banget. Atau di sini lebih mahal lagi. Jadi dengan memahami cost function gitu kan, dengan relevant range yang menjadi kayak batas untuk pembuatan keputusan mau di level mana, kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien terhadap biaya. Jadi kontrak yang dipilih yang panel B ya jadinya. Karena memang produksinya diperkirakan langganannya diperkirakan membutuhkan CPU hours-nya di level 4.000 jam. Nah, hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mengidentify cost driver gitu ya. Jadi faktor pendorong biaya ini sangat penting. Kita kalau salah memperkirakan cost driver, nanti hubungan sebab akibatnya sedikit tidak signifikan dan nggak nyambung gitu. Nah, bagaimana melihat hubungan sebab akibat dari cost driver dengan cost itu ada 3 hal ya. Hubungan fisik dengan tingkat aktivitas dan biaya. Ini tentu saja gampang dilihat ya, semakin banyak produk yang diproduksi, semakin banyak direct materialnya. Sehingga ini hubungan langsung ya, sebab akibat bagaimana input-output saling terkait gitu ya. Kalau mau bikin banyak produksi, output, berarti direct materialnya pasti naik. Nah, yang kedua yang kayak tadi nih, pengaturan kontrak. Ya, hubungan antara cost driver dengan cost-nya ini tergantung antara arrangement kontraknya tadi. Ya, kalau yang dari contohnya tadi kan, yang kontraknya berdasarkan jumlah jam CPU yang digunakan, yang akan mempengaruhi biaya layanan cloud. Sehingga hubungan sebab akibatnya itu harus dilihat dari pengaturan kontraknya, bukan fisik jam langsung dengan biaya gitu. Karena walaupun jamnya sama, kontraknya berbeda, cost-nya juga berbeda gitu. Kemudian yang ketiga, pengetahuan tentang operasional ya maksudnya. Jadi kalau di level operasional itu yang lebih paham dan lebih mengerti hubungan cost driver dengan cost-nya itu, dia malah cenderung menggunakan jumlah suku cadang sebagai cost driver-nya. Contohnya di sini komponer Lenovo, kalau suku cadangnya banyak, ya biayanya pemesanannya tinggi. Tapi kalau model baru dengan suku cadang yang lebih sedikit, biaya pemesanannya lebih rendah. Jadi mengidentifikasi cost driver itu juga penting ketika kita memperkirakan fungsi-fungsi linear yang ada antara cost driver dengan cost tadi ya. Nah, bagaimana metode-metode memperkirakan biaya tadi? Ini ada 4 metode memperkirakan biaya, fungsi biaya tadi. Yang pertama, Industrial Engineering Method. Metode teknik industri itu ya disebut dengan metode pengukuran kerja ya, langsung dari fungsi biaya itu dianalisis dengan hubungan antara input output secara fisik. Semakin banyak output yang dihasilkan, semakin banyak input yang dibutuhkan gitu kan. Jadi hubungannya itu jelas, diukurnya juga jelas. Sedangkan conference method ini lebih bersifat kepada apa ya, bagaimana ya, kalau kita bisa bilang kemarin cost allocation-nya lah. Itu tergantung dari kepiawaian atau kemahiran dari masing-masing bidangnya. Sehingga metode konferensi itu ya conference namanya, dikumpulkan pendapat-pendapat dari masing-masing departemen, kira-kira cost driver-nya apa nih yang berhubungan dengan biayanya. Oke. Nah, yang ketiga account analysis method. Kalau account analysis method ini dia langsung membagi ya jadi biaya variabel tetap atau campuran, tergantung dari tingkat aktivitas yang diidentifikasi. Nah, ini yang susahnya.
uh, menggolongkannya ini tergantung kemampuan kita mengidentifikasi aktivitas ini. Apakah aktivitas ini adalah aktivitas yang termasuk behavior variable, tetap, atau campuran. Ini account analysis method. Dan yang keempat yang sering digunakan, quantitative analysis method. Analisis kuantitatif ini ya pakai matematika ya, regresi kalau kalian ingat, dan regresi ada juga beberapa metode yang lain kayak high and low. Jadi dia menggunakan data-data masa lalu, data-data aktual yang masa lalu, kemudian diperkirakan dengan metode matematika formal, sehingga bisa menggambarkan fungsi biaya, hubungan antara cost driver dengan cost-nya. Seperti apa bentuknya? Nah, itu ada 6 langkah ya untuk melakukan tadi analisis kuantitatif itu. Step pertama, kita harus tentukan dulu nih, variabel dependent-nya mana, Y-nya. Biaya apa yang mau kita ukur, biaya apa yang mau kita perkirakan. Kan? Kemudian, step 2, tentukan independence X-nya, cost driver-nya. Jadi kita harus menentukan faktor apa ya, aktivitas apa ya, kira-kira yang mempengaruhi Y, yang mempengaruhi biaya itu. Jadi kalau umpamanya persamaan, kita pertama tentukan Y-nya dulu, ini. Terus kedua, tentukan X. X inilah yang akan mempengaruhi berapa besarnya Y. Step ketiga, pengumpulan data. Jadi data-data yang historical Y dan X-nya tadi dikumpulkan. Ini langkah yang paling sulit ya, biaya. Dari dokumen, wawancara, kasus, nanti dibentuk dalam bentuk time series atau data cross section. Jadi ada beberapa data yang menghubungkan antara cost driver dengan cost-nya tadi dikumpulkan. Step keempat, diplot datanya tadi. Y sama X-nya tadi ya, diplot aja. Sehingga nanti akan kelihatan tuh hubungan umum di plot grafik datanya. Dari sana bisa kelihatan nih, apakah ada hubungan cost driver dengan cost yang bisa diperkirakan secara linear. Nah, setelah ngeplot baru kita bisa estimasi cost function-nya. Fungsinya kita coba perkirakan ya, jadi ada kayak persamaan matematikanya gitu. Nah, ini ada dua nih, bisa pakai metode high-low atau regresi analisis. Setelah itu baru kita evaluasi nih, kira-kira cost driver dari cost function tadi udah signifikan dan mewakili atau tidak. Karena kalau umpamanya tidak mewakili bisa salah mengambil keputusan karena kita salah menentukan X-nya tadi. Atau X-nya tidak signifikan terhadap Y atau cost driver-nya, hubungannya ada tapi tidak terlalu erat hubungannya. Itu kan akan sangat misleading ya ketika mengambil keputusan perencanaan biaya atau upaya untuk efisiensi biaya. Nah, bagaimana bentuknya gitu ya, high-low method. Nah, di sini setelah dilihat gitu ya, step pertama dia pengen mengukur indirect manufacturing labor cost. Nah, namanya indirect kan cost allocation. Tadi kira-kira cost drivernya apa ya? Karena ini indirect manufacturing labor cost. Diperkirakan machine hours akan berpengaruh terhadap indirect manufacturing labor cost. Nah, kemudian apa? Dikumpulin tuh datanya minggu pertama, ya berapa jam nih, 70 jam. Kalau mesin hournya 70 jam, dia indirect labornya 1.200. Minggu kedua, minggu ketiga, jadi semua diplot nih. Sampai minggu ke berapa nih? Minggu ke-12 gitu ya. Semua diplot, udah tergambar penuh. Tinggal dicari yang namanya kan high low ya. Berarti yang paling tinggi mana nih? Minggu ke-6 ya. Minggu ke-6 paling tinggi. Sama minggu ke-8 yang paling rendah. Nah, ini tinggal ditarik garis nih. Nah, garis biru inilah yang merepresentasikan hubungan antara X dengan Y. Cost driver dengan cost-nya. Jadi nanti kalau mau menghitung perkiraan berapa butuh, berapa sih kira-kira indirect manufacturing labor cost dengan mesin operasional mesinnya, di level ini tinggal diperkirakan menggunakan garis yang biru ini. Nah, kelemahan metode ini apa? Nah, nanti seandainya ada revise ya terhadap machine hours dan harganya itu di sini. Kalau tiba-tiba dia di sama-sama minggu ke-8 tapi total cost-nya berbeda, naik gitu kan ada berapa persen naik.
Berarti kan nanti akan dihubungkan antara minggu ke-8 dengan minggu ke-6 tetap ya. Sehingga muncul garis yang baru nih, yang hijau. Tapi garis yang hijau ini kan adanya di atas banget, jadi kurang mewakili hubungannya gitu. Karena garis hijau ini padahal kenyataannya lebih banyak di bawah garis hijau. Artinya overestimate nih pasti, nggak sebanyak itu sebenarnya biayanya. Tapi karena dengan metode high low dia harus ambil garisnya seolah garis hijau inilah yang menggambarkan hubungan antara mesin hours dengan indirect manufacturing labor cost. Nah, sehingga ada beberapa alternatif metode dengan regresi linear. Nah, kalau dengan regresi linear ini, mesin hours tadi ya sama indirect sama, dipetakan dulu, tapi dia menggarisnya ini menggunakan regresi ya, regresi linear. Ya, kalau di Excel tinggal klik kanan langsung regress line, langsung keluar nih regression line kira-kira berapa. Garis hijau ini mewakili sebaran titik-titik yang ada. Ya, tetap ada errornya ya, jadi masing-masing titik pasti ada errornya. Nah, itulah yang istilahnya bisa mewakili hubungan antara machine hours dengan manufacturing labor. Nah, permasalahan muncul ketika kita tadi, gimana kalau ternyata kita salah mendefinisikan cost drivernya. Kalau tadi machine hour, sekarang dibilang jangan-jangan tergantung dengan labor hours nih, direct manufacturing labor hours. Padahal di cerita ini kan pabriknya itu lebih bersifat capital intensif ya, lebih canggih, banyak otomatisasi gitu. Tapi pas milih cost drivernya menggunakan labor hours. Ya sama, dibikin relevant range-nya gitu kan. Terus di regress, tapi apa yang terjadi kan ini banyak banget jarak-jarak errornya itu lebih tinggi dibandingin dengan yang ini. Sehingga untuk mengevaluasi apakah model cost behavior ini mana yang lebih merepresentatif, kita bisa menggunakan kriteria seperti di bawah ini. Ya, apakah kita memilih machine hour atau labor hour sebagai driver cost untuk indirect manufacturing labor cost? Pertama kita cek dulu economic plausibility-nya. Jadi apakah kedua cost driver itu masuk akal secara ekonomi? Oke, keduanya masuk akal karena ada hubungan ya. Yang namanya indirect manufacturing labor cost pasti ada hubungannya dengan mesin sama orang gitu kan. Tapi kan di sini dibilang karena produksinya canggih, otomatis, berarti manajer itu lebih prefer menggunakan lebih ke machine hour ya dibandingkan ke direct labor hours-nya. Gitu. Itu salah satu pertimbangan. Kemudian goodness of fit. Jadi kalau kita bandingkan gambar dua tadi, yang Bapak bilang tadi, vertikal antara biaya aktual dengan perkiraan kan jarak-jarak vertikalnya, jarak errornya kan lebih dekat yang ini ya. Kalau ini kan ada yang jauh banget, jarak vertikal. Jadi goodness of fit-nya lebih fit yang ini, lebih good yang ini. Lebih cocok yang machine hour ya. Sehingga kita bisa bilang hubungannya itu lebih kuat dengan direct manufacturing labor cost. Yang ketiga, signifikan. Apakah independent variable-nya itu akan bergerak signifikan, menggerakkan secara signifikan dari dependent variable-nya? Apakah hubungan machine hour ya, dengan indirect ini, dia slope-nya bagaimana? Apakah lebih curam? Kalau lebih curam, berarti dia lebih signifikan. Kenapa seperti itu? Ya, kalau lebih curam, lebih naik, maksudnya lebih curam itu lebih naik ini. Ini kan lebih datar. Ya ini naik sedikit aja, berarti kan biayanya lebih kelihatan naiknya gitu ya, naik turun. Sedangkan ini ada sih hubungan, ini naik, ini juga naik, tapi nggak terlalu naik seperti ini gitu. Ini lebih signifikan yang machine hour dibandingkan dengan labor hours. Nah dengan 3 kriteria tadi, berarti kita bisa bilang untuk fungsi menjelaskan behavior biaya di produksi ini, machine hour lebih dekat sebagai cost driver terhadap indirect manufacturing labor cost. Nah itu bagaimana kita dengan data yang ada mencoba mencari pola hubungan ya antara
cost driver dengan cost. Nah, bagaimana perilaku biaya itu akan berubah sesuai dengan cost driver yang ada. Seperti itu. Kita coba mencari dengan beberapa pendekatan dan salah satunya ini dengan regresi linear tadi ya, yang cukup mudah digunakan. Namun ternyata biaya itu tidak cuma linear doang, ada biaya yang bersifat perilakunya itu non-linear ya, cost function-nya. Contohnya di panel A, kalau punya kuantitas besar belinya kan biasanya dapat diskon. Maka contohnya di sini untuk pembelian total biaya pembelian direct material cost itu biasanya mungkin ada pengaturan gitu ya. Kalau beli dari sampai 1.000 harganya 25 nih, tapi kalau lebih dari 1.000 sampai 2.000 dapat diskon, berarti tiap unitnya 15. Sehingga slope-nya berubah ya. Yang awalnya 25 turun jadi 15, bahkan kalau beli lebih banyak lagi bisa diskonnya lebih besar lagi 10 per unit. Sehingga di sini kelihatan fungsi biayanya nggak linear gini, tapi non linear dia ya. Set menurun jadi slope-nya berbeda. Kemudian ada juga yang panel B ya, variable cost function, step variable cost function. Nah, ini ada hubungan antara setup cost dengan unit production. Jadi, kalau memproduksi sebuah produk gitu ya, ada setup cost-nya itu tergantung batch-nya. Jadi misalnya ini per 100 batch, dalam satu batch ada 100 gitu, biayanya segini, kemudian 200 yang kedua naik jadi kayak tangga gitu ya. Cuman kalau kayak gini kan susah ininya, memperkirakannya. Makanya biasanya dibikin linear approximation juga dari perilaku biayanya. Jadi antara stepnya itu dibikin garis lurus seperti ini. Padahal secara aktual tuh dia naik kecil-kecil gitu. Ya. Nah, sedangkan yang terakhir, yang ketiga, fixed cost function ini, tapi sama seperti ini sebenarnya, step, tapi range-nya lebih lebar. Kalau tadi 100-100, mungkin ini berapa nih? 7.500, 15.000, 22. Jadi, relevan range-nya, 7.500 jam pertama itu, furnace cost-nya di 300. Gitu. Tapi ketika mencapai 7.000 sampai 15.000, yang kedua dia naik 600, kemudian naik lagi 900. Nah, makanya ketika kita kerja di relevan range 7.500 sampai 15.000 ini seolah-olah dia adalah garis lurus gini. Padahal sebenarnya dia berupa step fixed cost function. Makanya hati-hati nanti ketika memodelkan, kalau memang relevan range-nya di sini, kita gunakan yang ini. Tapi kalau umpamanya level produksinya turun sampai di bawah 7.500, kita jangan pakai ini. Harus pakai yang 300 ini. Kita harus paham bahwa ini yang sebenarnya, ini perkiraannya. Gitu. Linearnya seperti ini. Sama di sini kan, kalau di sini linearnya, slope-nya seperti ini, tapi pas di sini jangan juga pakai slope yang ini, karena slope-nya sudah turun di sini kan. Ini juga slope-nya sudah turun. Nah, itu linear, non-linear cost function harus hati-hati juga kita. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi, nggak apa-apa, pas ini berarti. Di slide terakhir, kita ngomongin learning curve. Ini terkait dengan bagaimana tenaga kerja itu punya istilahnya kemampuan untuk belajar ya. Jadi kalau tenaga kerja baru mungkin untuk produk yang pertama dia buat butuh waktu 100 jam karena namanya baru ya. Tapi namanya kerjaan berulang, terus berulang, tambah lama kan dia tambah cepat, tambah ahli, tambah efisien. Sehingga bisa dimungkinkan nanti pas yang kedua kali dia nggak butuh 100 jam lagi, dia turun di sini kan modelnya 80 running curve ya, berarti yang kedua dia 80 jam aja untuk produk yang kedua. Jadi produk yang pertama 100, untuk buat produk yang kedua dia tambah pinter gitu kan, tambah cepat gerak tangannya jadi 80 gitu, terus tambah lama tambah cepat gitu, semakin banyak waktu yang dibutuhkan, tidak semuanya 100. Sehingga kalau dibikin kurva biaya gitu ya, kelihatan itu bahwa cumulative average time per unitnya itu menurun dia. Semakin banyak diproduksi number unitnya, semakin
sedikit cumulative average time untuk membuatnya gitu. Ini average time, yang ini incremental unitnya. Jadi dari dua model ini, apa bisa membantu behavior dari cost-nya, manajer bisa lihat kira-kira untuk memproduksi di level 80 unit ini butuh berapa unit jam ya, labor hours-nya berapa, kan tergantung dari model ini. Dibikin dua ini seperti, jadi mana yang paling cocok nanti, apakah yang di atas atau yang di bawah. Nah, sama ini bentuk yang di sini cuma ngomongnya di sini total, kalau ini kan per unit, ini total. Jadi kalau dibaca ya mirip juga, bahwa semakin banyak unit yang dibikin di awal-awal tuh naik banget tuh. Karena di awal-awal kan dia butuh banyak waktu tuh. 100, tapi 80 terus mengecil lagi, tambah cepat gitu kan. Sehingga kurvanya itu nggak gini, nggak naik ke atas, tapi tambah lama tambah pintar, tambah cepat, tambah efisien gitu kan. Semakin banyak unitnya. Nah, ini bisa digunakan untuk memperkirakan kira-kira butuh berapa jam sih untuk bikin berapa unit gitu ya. Nah, kurva-kurva ini artinya kalau kita tidak berupaya membuat pemetaan kurva seperti ini, kita nggak tahu cost behavior-nya seperti apa, ya susah juga untuk memprediksi atau memanage biaya. Makanya dengan bantuan model seperti ini, manajer bisa terbantu bagaimana dia bisa memahami sebenarnya di level mana sih yang efisien, di level mana yang biayanya sangat tergantung dengan cost driver-nya. Seperti itu. Jadi di bab ini kita berusaha memahami ya, ketika kita sudah tahu bagaimana cost behavior itu, kita bisa mengambil keputusan atau menyiapkan perencanaan biaya yang paling efisien, yang paling memerlukan mau di level mana nih mainnya gitu, mau berapa unit nih. Karena kalau udah semakin ke sini kan sebenarnya daripada bikin cuma 32 gitu umpamanya, kan bedanya nggak cuma sedikit. Kalau di sini signifikan nih antara 0 sampai 32 gitu kan. Sedangkan di sini kan tidak terlalu beda jauh nih, semakin banyak. Jadi intinya ya kita bisa memperkirakan dengan labor hour yang resource kita punya, kita harus berproduksi di berapa unit gitu ya. Nah, semua pendekatan ini sangat membantu manajer untuk memahami apa yang menjadi keputusan nih, tergantung dari cost driver terhadap cost-nya tadi. Ketika kita menemukan model yang paling pas antara cost driver dan cost, itu sangat memudahkan proses pengambilan keputusan. Oke ya, seperti itu untuk materinya. Kemudian untuk yang baru bergabung, Bapak bisa